Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selalu tahu kita semua pasti rindu kan beribadah kepada Tuhan. Dan sekarang Lause mengajak kita untuk beribadah. Tetapi sebelum itu kita lipat tangan kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan sehingga kami bisa beribadah. Dan Tuhan, kami akan beribadah, Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini Lause ingin mengajak kita menyanyikan sebuah lagu pujian dalam nama Yesus. Sambil bertepuk tangan. Terus memuji nama Tuhan dan kita akan mengangkat lagu kedua yaitu O Zakheus. Kita nyanyikan lagu ini dengan semangat sambil bertepuk tangan. Zakheus, turunlah, aku menumpang di rumahmu. Oh Zakheus, oh Zakheus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia. Hei Zakheus, turunlah, aku menumpang di rumahmu. Oh Zakheus, oh Zakheus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia. Hei Zakheus, turunlah, aku menumpang di rumahmu. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat sebuah lagu pujian, Jalan Serta Yesus. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Setiap hari jalan serta Yesus.
Selamat pagi ya adik-adik yang dikasihi Tuhan. Hari ini berjumpa lagi dengan saya di Sekolah Minggu. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan, mendengarkan cerita, ayo kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Sehingga pada pagi ini kami diberikan kekuatan kesehatan. Kami dapat beribadah walaupun saat ini kami masih beribadah secara online. Tuhan berkati kami agar kami dapat memahami betapa besar kasih-Nya Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, buka Alkitab di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-10. Ya, Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-10. Kita akan bersama-sama membaca ayat ini dan kita hafal bersama. Ini ayat hafalannya ya. Sekali lagi kita baca Lukas 19 ayat yang ke-10. Oke, adik-adik, teman-teman, kalau sudah dapat, ayo kita baca bersama dari alamatnya ya, yaitu Lukas 19 ayat 10. 1, 2, 3. Lukas 19 ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi ya, Lukas 19 ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, hari ini Lause masih mau cerita tentang seorang pemungut cukai. Di dalam Alkitab kita ada kira-kira dua ya, cerita atau dua orang yang terkenal, mereka adalah pemungut cukai. Salah satu yaitu Matius, yang mungkin sebulan lalu Lause pernah cerita tentang Matius. Nah, hari ini Lause akan cerita yang lain ya, pemungut cukai yang lain. Mungkin teman-teman sudah tahu siapakah orangnya. Nah, melalui ayat hafalan ini kita juga belajar bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mencari setiap kita yang berdosa. Lause yang berdosa, teman-teman yang berdosa, Tuhan datang mencari dan menyelamatkan kita. Nah, pemungut cukai ini namanya Zakheus. Nah, suatu hari ketika Tuhan Yesus sedang berjalan-jalan, dia masuk ke sebuah kota namanya Yeriko. Ketika dia masuk ke kota Yeriko, ternyata di kota itu ada seorang pemungut cukai yang cukup terkenal, namanya Zakheus. Nah, Zakheus ini adalah seorang yang memiliki postur tubuh yang agak pendek, ya, agak pendek dikit. Berbeda dengan yang lain, dia agak pendek, orangnya itu pendek. Tetapi sekalipun dia pendek, ya, tabungannya itu panjang. Maksudnya dia adalah orang yang paling kaya di kota itu. Wah, dia kaya sekali. Nah, kenapa dia kaya? Karena dia adalah seorang pemungut cukai. Nah, adik-adik, pemungut cukai adalah sebuah pekerjaan ya yang sangat menghasilkan banyak uang, sangat banyak menghasilkan uang. Tetapi sekalipun pemungut cukai ini banyak menghasilkan uang, pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sangat dibenci oleh orang ya. Atau misalnya gini, Lause jadi seorang pemungut cukai zaman itu, maka teman-teman Lause itu sangat membenci saya sekalipun saya kaya ya, sekalipun saya banyak uang. Orang-orang, teman-teman Lause nggak mau main sama Lause. Kenapa? Karena bagi mereka pemungut cukai itu pengkhianat bangsa. Pemungut cukai itu adalah orang yang bekerja bagi bangsa Romawi pada zaman itu, adalah penjajah. Bangsa yang menjajah bangsa Yahudi. Jadi orang Yahudi atau orang Israel itu dijajah oleh
bangsa Romawi. Nah, pemungut cukai ini adalah orang yang di tengah, yang memungut pajak dari rakyatnya Israel dan diberikan kepada Romawi. Nah, karena demikian, maka pemungut cukai ini sering mengubah apa? Mengubah jumlah yang harus atau yang seharusnya dibayar oleh setiap rakyat. Mereka sengaja, misalnya 1 tahun bayar 10.000, gitu ya. Baru pemungut cukai itu mengambil misalnya 12.000, jadi dia untung 2.000. Nah, keuntungannya ini buat apa? Untuk dia simpan, untuk dia memperkaya dirinya. Makanya seorang pemungut cukai itu kaya karena apa? Dia mengambil keuntungan. Rakyat ini udah susah, temannya ini udah susah harus bayar pajak, tetapi dia tetap memungut lebih dari yang seharusnya. Nah, sikap ini mungkin kita kenal sebagai sikap egois, mementingkan dirinya sendiri. Nah, demikian Zakheus. Zakheus sekalipun dia kaya, tetapi dia egois, dia mementingkan diri, makanya dia dibenci oleh semua orang Israel. Orang Israel yang lihat berkata, aduh kamu ini pendosa, orang yang paling berdosa, kamu menyiksa teman-temanmu sendiri, kamu pengkhianat dan lain-lain. Nah saudaraku, teman-teman, orang yang berdosa, orang yang jahat seperti Zakheus ini, ketika mengetahui bahwa Yesus Kristus datang ke kota Yeriko, kotanya sendiri, dia memiliki keinginan untuk berjumpa dengan Yesus. Ketika dia dengar, oh Tuhan Yesus datang, aku mau ketemu Tuhan Yesus. Tetapi dia berkata, aku ini kan orangnya pendek, gimana ya? Akhirnya dia cepat-cepat ke depan. Dia lari ke depan, dia melihat sebuah pohon. Ya, Alkitab mencatat itu pohon ara. Dia langsung naik ke atas dan dia tahu Tuhan Yesus pasti lewat sana. Akhirnya dia naik ke atas, dia tunggu Tuhan Yesus datang dan lewat. Nah, teman-teman, mungkin ketika dia manjat ke pohon, banyak orang tertawain dia. Lihat orang berdosa itu, selain berdosa dia gila, dia stres. Masa dia manjat pohon? Ngapain dia manjat pohon dan berbagainya. Tetapi dia tetap diam saja. Pokoknya saya mau lihat Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus itu lewat, ya, ketika Tuhan Yesus lewat dan Tuhan Yesus melihat, kok Zakheus di atas? Tuhan Yesus berkata gini, Zakheus, segera turun, sebab hari ini aku mau menumpang atau mau tinggal di rumahmu. Wah, Zakheus mendengar, dia langsung bersuka cita, dia cepat-cepat turun dan dia menyambut Tuhan Yesus ke rumahnya. Dia langsung antar Tuhan Yesus itu ke rumahnya. Tetapi orang-orang yang di sana mendengar Tuhan Yesus mau tinggal di rumah orang berdosa sehingga mereka bersungut-sungut. Mereka mungkin berkata gini, Tuhan Yesus itu berkata dia adalah guru yang baik, guru yang kudus, ya, orang yang bijaksana. Kenapa dia mau tinggal atau pergi ke rumahnya Zakheus, orang berdosa itu? Tetapi Tuhan Yesus mendengar demikian, dia tidak terpengaruh, ya. Tuhan Yesus itu tetap pergi ke rumah Zakheus. Wah, Zakheus begitu bersuka cita, dia undang mungkin teman-temannya, orang yang bekerja dengan dia, seisi rumahnya itu bersama-sama makan bersama Tuhan Yesus. Nah, di saat bersuka cita itu, Zakheus berkata gini kepada Tuhan, Tuhan, ya, setengah dari apa yang aku miliki ini akan kuberikan kepada orang miskin, akan aku sumbangkan, akan saya berikan. Dan apabila ada orang yang pernah, ketika dulu saya bekerja, saya memeras, ya, saya mengambil lebih dari mereka, maka saya akan mengembalikan 4 kali lipat. Saya akan kembalikan semua. Adik-adik, apa yang dilakukan Zakheus ini adalah sikap dia bertobat. Ya, dia bertobat di hadapan Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku akan mengembalikan semua yang
aku peras itu 4 kali lipat. Nah, setelah Yesus mendengarkan semua ini, maka Tuhan Yesus dengan sukacita, Tuhan Yesus berkata gini, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Maksudnya rumahnya Zakeus dan keluarganya, mungkin teman-temannya yang disebut orang berdosa itu. Ketika Zakeus bertobat dan semua teman-temannya mungkin ikut bertobat, maka Tuhan Yesus berkata di sana terjadi keselamatan. Dan Tuhan Yesus berkata, Zakeus, orang ini pun adalah keturunan Abraham. Nah teman-teman, ketika orang berdosa, ya, kita ini juga orang berdosa. Kita mungkin ketika belajar, ya teman-teman, tidak mendengar guru dengan baik, suka melawan orang tua, suka berbohong gitu ya, tidak suka baca Alkitab, dan banyak dosa-dosa kita, termasuk Lause, kita semua orang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus itu datang untuk apa? Untuk kita. Tuhan Yesus datang untuk Zakeus, Tuhan Yesus itu juga datang untuk saya. Tuhan Yesus juga datang untuk adik-adik, supaya ketika kita bertobat, ya, ketika kita bertobat nanti, maka Tuhan Yesus berkata akan ada keselamatan di tempat ini. Adik-adik, seberapa berdosanya diri kita, seberapa jahatnya diri kita, Tuhan Yesus berkata, Dia datang untuk kamu dan saya. Dia datang untuk Lause yang berdosa. Dia datang untuk teman-teman. Ketika kita sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan Yesus, kita katakan pada Tuhan, Tuhan Yesus, saya sudah salah, saya mau bertobat. Maka kita akan diampuni. Ya, seperti ayat hafalan tadi, Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia ini adalah Yesus Kristus, datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia mencari kita karena apa? Karena kita terhilang. Jadi adik-adik, kita ini orang berdosa. Kita butuh datang kepada Yesus. Dan ingat, seberdosa apapun kita, Tuhan Yesus mau mencari kita, mau mengampuni kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sama seperti Zakeus, kami berdosa, kami egois, kami mementingkan diri kami banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Ketika kami datang kembali kepada Tuhan dan memohon ampun, maka kami percaya Tuhan akan mengampuni kami. Berkati teman-teman kami, berkati setiap kami ya Bapa. Kami serahkan semua ini di dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.